Indonesia adalah sebagian dari desa kita, negara yang bercorak agraris. Sebagian besar kehidupan rakyatnya masih bertumpu pada usaha pertanian yang berada di pedesaan dengan segala keterbatasannya. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan para petani merupakan salah satu wujud dari cita-cita kemerdekaan menuju masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Petani tembakau merupakan potensi daerah, telah menempati posisi penting dan strategis dalam mengisi pembangunan nasional, serta merupakan sumber daya manusia yang berperan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Dalam peningkatan peran serta tanggung jawabnya, perlu sepakat dan berikhtiar terus-menerus tanpa henti untuk menjawab tuntutan dan tantangan masa depan. Tembakau merupakan komoditi strategis yang mempunyai peran cukup penting baik tingkat nasional maupun daerah provinsi ataupun kabupaten dalam memberikan kontribusi terhadap devisa negara, penyerapan tenaga kerja, dan sebagai komoditas karakteristik yang dikenai pungutan negara sebagai barang kena cukai dengan jumlah yang cukup besar. Akhir ini, kami petani tembakau Indonesia yang tergabung di dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia yang berada di beberapa daerah sentra tembakau merasa resah karena bergulir ada usulan dari Forum Parlemen tentang regulasi yang mengatur dampak produk tembakau terhadap kesehatan, yaitu dengan judul Draft RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan. Namun kami berpendapat bahwa substansi dari draft RUU tersebut akan membunuh kelangsungan hidup para petani-petani tembakau, petani-petani cengkeh yang ada di Indonesia. Untuk itu, kami yang tergabung di dalam Asosiasi Petani Tembakau Indonesia menolak dengan tegas draft RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau terhadap Kesehatan yang diusulkan oleh Forum Parlemen. Kami sadar, kami butuh undang-undang, tetapi undang-undang yang melindungi kelangsungan harkat, martabat, dan hak-hak petani tembakau yang ada di Indonesia. Karena selama ini, para petani-petani tembakau adalah petani-petani yang mandiri. Petani-petani yang telah ikut memberikan sumbangan kepada bangsa ini yang tidak kecil, yaitu 60 triliun menurut estimasi dari jumlah pendapatan cukai negara yang didapatkan di dalam sektor tembakau. Kami teman-teman petani, kami akan melawan segala bentuk ancaman-ancaman yang akan membunuh keberlangsungan petani-petani tembakau yang ada di Indonesia. Kami tidak sendiri. Ada petani-petani cengkeh, ada serikat-serikat buruh, yang menurut jumlah kami itu lebih dari 15 juta. Untuk itu, kami akan melawan segala bentuk ancaman, undang-undang, apapun juga yang akan membunuh keberlangsungan petani tembakau. Sejak tahun 2007, DPR RI dan pemerintah telah menetapkan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai rokok. Di dalam undang-undang tersebut antara lain menyatakan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada provinsi penghasil cukai hasil tembakau sebesar 2% untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pemberantasan barang kena cukai ilegal. Pembagian dana alokasi cukai atau DAC hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada undang-undang di atas dengan komposisi 30% untuk provinsi penghasil, 40% untuk kabupaten kota penghasil, dan 30% untuk kabupaten kota lainnya.
Permenkeu nomor 20/PMK/2009 perubahan peraturan menteri nomor 84/PMK 07/2008 pasal 3 ayat 1 yang dimaksud dengan peningkatan kualitas bahan baku meliputi: A. Standarisasi kualitas bahan baku. B. Mendorong pembudidayaan bahan baku bernikotin rendah. C. Pengembangan laboratorium sarana uji dan metode pengujian. D. Penanganan panen dan pasca panen bahan baku. Dan atau E. Penguatan kelembagaan kelompok petani tembakau. Apakah alokasi DHBCT yang dikelola SKPD telah digunakan untuk hal-hal tersebut? Apakah manfaatnya bagi petani tembakau? Apakah dapat meningkatkan kesejahteraan petani tembakau? Kami berpandangan bahwa proses perubahan yang tidak dibarengi dengan perjuangan ideologi, platform politik, dan perjuangan kerakyatan yang hanya melahirkan praktek politik dan penyelenggaraan negara yang menggadaikan kedaulatan dan menciptakan karakter bangsa yang hipokrit dan tunduk terhadap intervensi asing. Jatuhnya aset-aset negara ke tangan asing, sumber daya alam yang terkeruk habis, dan disintegrasi sosial yang marak belakangan ini cukup menjadi alasan keprihatinan kita bersama. Pun petani tembakau yang sedang sekarat karena menjadi dampak dalam menentukan sikap bangsa ini. Petani kita adalah pekerja keras, ikhlas hanya untuk memakmurkan bumi Nusantara ini. Mereka berbondong-bondong menanam pohon secara massal di area lahan kritis. Penanaman serentak yang diikuti oleh ribuan petani di daerah Gunung Perahu, Desa Campurjo, Kecamatan Tretep, Kabupaten Temanggung pada tanggal 3 Desember 2009 ini ingin menunjukkan bahwa petani juga peduli terhadap lingkungan, peduli terhadap kebudayaan, dan peduli terhadap ekosistem. Tujuannya jelas adalah untuk melestarikan alam dan seisinya ini dari ancaman kerusakan lingkungan. Mereka berhasil menanam sebanyak 50.200 bibit pohon dari berbagai jenis. Kepala Desa Campurjo ini yang juga bekerja sebagai petani tembakau ikut mendukung pembatalan rancangan undang-undang itu segera ditetapkan dan menolak fatwa MUI yang cenderung euforia itu, karena kalangan petanilah yang akan lebih menderita karena terkena imbasnya.